Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman binasian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video edukasi mengenai Industrial Engineering in Daily Life, Innovation, Efficiency, and Sustainability. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana teknik industri sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari melalui 3 aspek utama, yaitu inovasi, efisiensi, dan juga keberlanjutan. Sering sekali teknik industri hanya dikaitkan dengan pabrik, mesin, maupun proses produksi. Padahal ruang lingkup teknik industri itu sangat luas, dapat mencakup perancangan dan perbaikan sistem yang berkaitan dengan manusia, material, mesin, maupun informasi. Melalui pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana teknik industri hadir dalam berbagai aktivitas, mulai dari rutinitas pagi, penggunaan produk, layanan kesehatan, sistem logistik, hingga upaya perusahaan dalam mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Sehingga dengan demikian teknik industri dapat dipahami sebagai ilmu yang membantu sistem bekerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan video edukasi saya. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menyampaikan profil singkat. Nama saya Beatrice Patricia Pasaribu, mahasiswa program studi Industrial Engineering dengan NIM 22802518295. Dalam bidang teknik industri, terdapat beberapa area kalian menjadi perhatian utama, antara lain proses optimization, system design, lean manufacture, Six Sigma, supply chain and logistic engineering, sustainable operation management, serta human factor and ergonomy. Area-area tersebut memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan organisasi modern. Saat ini, perusahaan dan institusi tidak hanya dituntut untuk bekerja cepat, tetapi juga harus mampu menghasilkan kualitas yang baik, menghemat sumber daya, dan memperhatikan kenyamanan pengguna, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Setelah mengikuti pemaparan ini, terdapat beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan. Pertama, kita semua dapat memahami prinsip dasar teknik industri, khususnya system thinking, process optimization, dan data-driven decision making. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem operasi yang lebih terstruktur dan efisien. Kedua, peserta atau kita semua diharapkan mampu mengidentifikasi peran teknik industri dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut dapat ditemukan pada produk yang digunakan, makanan yang dikonsumsi, layanan kesehatan diterima, serta proses pengiriman barang yang semakin cepat dan terintegrasi. Ketiga, peserta diharapkan atau kita semua diharapkan memahami bagaimana teknik industri mendorong inovasi dan efisien operasional melalui analisis sistem, pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan data. Organisasi dapat meningkatkan kinerja sekaligus merespon perubahan kebutuhan pasar secara lebih cepat. Dan yang keempat, kita semua diharapkan dapat mengapresiasi kontribusi teknik industri terhadap keberlanjutan. Kontribusi tersebut mencakup penerapan lean practices, circular economy, perancangan sistem hemat energi, dan pengembangan rantai pasok yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Secara umum, teknik industri atau industrial engineering merupakan bidang umum yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan penerapan sistem terpadu yang terdiri atas manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Perbedaan utama teknik industri dengan beberapa disiplin teknik lainnya terdapat pada sudut pandangnya. Teknik industri tidak hanya memusatkan perhatian pada satu komponen fisik tertentu, tetapi melihat seluruh komponen sebagai bagian dari sistem yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini, suatu masalah tidak dipahami secara terpisah, melainkan dianalisis berdasarkan hubungan antar unsur di dalam sistem. Keunikan teknik industri dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik. Yang pertama, teknik industri menggunakan sistem thinking, yaitu kemampuan melihat suatu persoalan sebagai bagian dari sistem yang kompleks dan saling berhubungan. Kedua, teknik industri bersifat data-driven, sehingga keputusan didasarkan pada analisis kuantitatif, simulasi, statistik, dan bukti yang dapat diukur. Ketiga, teknik industri memiliki orientasi human-centered, artinya manusia dapat ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem. Oleh karena itu, aspek ergonomi, keselamatan, kenyamanan, dan perilaku pengguna menjadi perhatian utama. Keempat, prinsip teknologi industri bersifat lintas industri dan dapat diterapkan di sektor manufaktur, kesehatan, logistik, keuangan, teknologi, maupun pelayanan publik. Beberapa domain utama dalam teknik industri meliputi operation research, supply chain, ergonomics, quality control, lean manufacturing, and simulation. Seluruh domain tersebut mendukung tujuan utama teknik industri, yaitu menciptakan sistem yang lebih baik dan efisien dan lebih bermanfaat. Untuk memahami penerapan teknik industri secara lebih sederhana, kita dapat melihat contoh dalam rutinitas pagi. Tanpa disadari, prinsip teknik industri telah berperan sejak seseorang bangun tidur sehingga memiliki aktivitas di luar rumah.
Contoh pertama adalah penggunaan coffee maker. Alat pembuat kopi dirancang agar mampu menghasilkan minuman dengan waktu penyeduhan yang tepat, suhu air yang sesuai, konsumsi energi yang efisien, dan kemudahan pengguna. Fitur seperti programmable timer, auto shut off, dan desain yang lebih mudah dioperasikan merupakan hasil dari analisis efisiensi energi serta kajian faktor manusia. Contoh kedua dapat dilihat dari makanan sarapan seperti sereal. Sebelum sampai ke meja makan, sereal melewati rangkaian proses panjang mulai dari petani, fasilitas pengolahan, pengemasan, gudang, distribusi, hingga rak supermarket. Pada setiap tahap tersebut terdapat perencanaan logistik, pengendalian persediaan, peramalan permintaan, dan pengaturan distribusi agar produk tersebut tersedia tepat waktu dengan biaya yang efisien. Contoh yang ketiga adalah penerapan ergonomi pada alat-alat rumah tangga seperti sikat gigi, pisau dapur, atau keran shower. Produk-produk tersebut dirancang dengan mempertimbangkan bentuk tangan, pola gerak, kekuatan genggaman, serta kenyamanan pengguna. Tujuan adalah mengurangi kelelahan, mencegah cedera, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik industri tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dampak dapat dirasakan melalui produk dan sistem yang membuat aktivitas harian menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Kemudian teknik industri tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong inovasi. Dengan menganalisis cara kerja suatu sistem dan mengidentifikasi bagian yang kurang optimal, industrial engineer dapat menentukan peluang untuk menciptakan produk, layanan, atau model operasional yang lebih baik. Salah satu contoh inovasi berbasis teknik industri dapat dilihat dari smartphone. Setiap elemen dalam smartphone, mulai dari posisi tombol, tata letak aplikasi, alur penggunaan, hingga kemudahan navigasi berkaitan dengan riset pengalaman pengguna dan analisis faktor manusia. Selain itu, proses produksi smartphone juga memerlukan perancangan lini perakitan, pemilihan komponen, pengendalian kualitas, dan manajemen rantai pasok yang sangat kompleks. Contoh lain dalam proses sistem layanan kesehatan. Rumah sakit merupakan sistem pelayanan yang lebih melibatkan pasien, dokter, perawat, alat medis, ruang perawatan, farmasi, dan administrasi. Jika sistem tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat terjadi antrean panjang, waktu tunggu yang lama, serta penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Dalam konteks tersebut, teknik industri dapat menerapkan queuing theory atau simulation modeling dan proses mapping untuk mengoptimalkan alur pasien. Tujuannya adalah mengurangi waktu tunggu, menghindari bottleneck, meningkatkan pemanfaatan fasilitas, serta menjaga mutu pelayanan kesehatan. Contoh berikutnya adalah layanan e-commerce dan same-day delivery. Ketika konsumen memesan barang secara daring dan menerima barang pada hari yang sama, terdapat sistem yang sangat kompleks di balik proses tersebut. Sistem itu mencakup fulfillment center, algoritma penentuan rute, pengelolaan persedia real-time, serta last mile logistik. Seluruh proses tersebut dirancang agar pengiriman dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan tetap terkendali dari sisi biaya. Pada bagian selanjutnya, kita membahas kontribusi teknik industri terhadap keberlanjutan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, teknik industri berperan dalam merancang sistem yang mampu mengurangi pemborosan, penghematan energi, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu pendekatan yang baik digunakan adalah lean manufacturing. Lean manufacturing bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai bentuk pemborosan seperti produksi berlebih, waktu tunggu, transportasi yang tidak perlu, proses berlebihan, persediaan yang berlebih, gerakan yang tidak efisien, dan produk yang cacat. Dengan menerapkan Lean, perusahaan dapat menurunkan biaya sekaligus mengurangi penggunaan bahan baku, energi, dan limbah produksi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan secara bersamaan. Dan industri juga berperan dalam meningkatkan efisiensi energi. Industrial engineering dapat melakukan audit energi, simulasi proses, optimalisasi sistem untuk menentukan titik-titik pemborosan energi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi dapat menerapkan berbagai perbaikan agar mesin, fasilitas produksi, maupun sistem distribusi energi bekerja lebih efisien. Selain itu, teknik industri berkontribusi dalam penerapan circular economy. Dalam konsep ini, produk dan material dirancang agar dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau dipulihkan setelah pemakaian selesai. Peran teknik industri mencakup perancangan produk yang mudah dibongkar, pemilihan material yang dapat didaur ulang, serta pengelolaan reverse logistik untuk proses pengembalian produk. Contoh nyata lainnya adalah optimalisasi rute pengiriman. Dengan menggunakan pendekatan operation research, perusahaan dapat menentukan rute distribusi yang paling efisien. Dampaknya adalah penghematan bahan bakar, penurunan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan kecepatan pengiriman.
Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, teknik industri terus mengalami transformasi. Masa depan teknik industri berada pada pertemuan antara kecerdasan buatan, otomatisasi, sistem cerdas, dan desain yang tetap berpusat pada manusia. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan artificial intelligence dan automation. Dengan bantuan AI, pendekatan teknik industri dapat bergeser dari yang bersifat reaktif menjadi prediktif. Sebagai contoh, dalam predictive maintenance, data dari sensor mesin dianalisis untuk memperkirakan kemungkinan kerusakan sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan ini membantu organisasi mengurangi downtime, menekan biaya perawatan, dan menjaga kontinuitas operasional. Selain itu, sistem kontrol proses berbasis AI dapat melakukan penyesuaian parameter produksi secara real-time sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Teknologi lain yang semakin relevan adalah digital twin, yaitu representasi virtual dari sistem fisik. Melalui digital twin, industrial engineer dapat melakukan simulasi, pengujian, dan optimasi sebelum suatu perubahan diterapkan secara langsung. Hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan serta menekan biaya eksperimen. Di sisi lain, teknik industri juga semakin dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global, seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan. Kemampuan teknik industri dalam mengintegrasikan faktor teknis, ekonomi, sosial, dan manusia menjadikannya relevan untuk menyelesaikan persoalan kompleks. Namun meskipun teknologi berkembang pesat, aspek manusia tetap menjadi perhatian utama. Dalam era automasi, industrial engineer perlu memastikan bahwa manusia dan mesin dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif. Tujuannya bukan untuk semata-mata menggantikan peran manusia, melainkan menciptakan sistem kerja yang memungkinkan manusia dan teknologi saling melengkapi. Terdapat beberapa tren yang menjadi perhatian dalam perkembangan teknik industri modern. Pertama adalah Industri 4.0 dan Smart Manufacturing, yaitu pemanfaatan teknologi digital, sensor, data analytics, dan automation dalam proses produksi. Kedua adalah Human-Robot Collaboration, yaitu kerjasama antar manusia dan robot dalam lingkungan kerja. Kolaborasi ini membutuhkan perancangan sistem yang aman, mudah dipahami, dan mendukung produktivitas. Ketiga adalah Digital Twin Technology, yang memungkinkan sistem simulasi sistem secara virtual. Keempat adalah Sustainable Supply Chain Design, yaitu perancangan rantai pasok yang tidak hanya efisien tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Yang kelima adalah Resilient Infrastructure System, yaitu sistem infrastruktur yang mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan. Selain diterapkan dalam industri besar, prinsip teknik industri juga dapat digunakan dalam kehidupan pribadi. Misalnya, seseorang dapat mengatur alur kerja harian secara lebih efisien, mengurangi pemborosan waktu, menyusun ruang kerja yang ergonomis, mengambil keputusan berdasarkan data, serta menerapkan pola pikir continuous improvement. Continuous improvement berarti melakukan perbaikan secara berkelanjutan meskipun dimulai dari langkah-langkah kecil. Dalam jangka panjang, perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Sebagai kesimpulan, tujuan utama teknik industri bukan hanya membuat sesuatu menjadi lebih cepat atau lebih murah. Lebih dari itu, teknik industri bertujuan untuk membuat sistem bekerja lebih baik bagi manusia, organisasi, dan lingkungan. Teknik industri merupakan disiplin yang sangat mendasar, namun seringkali tidak terlihat secara langsung. Banyak produk, layanan, dan sistem yang digunakan dalam prinsip sehari-hari sebenarnya dibentuk oleh prinsip teknik industri, mulai dari produk rumah tangga, layanan kesehatan, pengiriman barang, hingga sistem produksi dan rantai pasok global. Dalam pemaparan ini terdapat 3 pilar utama yang telah dibahas, yaitu efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan. Sistem yang efisien membantu penghematan sumber daya. Sumber daya yang dihemat dapat mendukung inovasi. Inovasi yang baik dapat memperkuat keberlanjutan. Sementara itu, sistem yang berkelanjutan akan menjaga kinerja dan efisien dalam jangka panjang. Kedepan, peran teknik industri akan semakin penting. Perkembangan AI, kebutuhan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, kompleksitas sistem kesehatan, dan dinamika globalistik, semuanya membutuhkan pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan berpusat pada manusia. Dengan demikian, teknik industri tidak hanya dapat dipahami sebagai sebuah profesi, tetapi juga sebagai cara berpikir. Cara berpikir tersebut membantu kita melihat persoalan secara menyeluruh, menentukan akar masalah, memperbaiki proses, mengurangi pemborosan, dan menciptakan hasil yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.
Materi ini disusun dengan mengacu pada berbagai sumber yang berkaitan dengan prinsip teknik industri atau Lean Manufacturing, Supply Chain, Ergonomic, Smart Manufacturing, dan Sustainability. Sumber-sumber tersebut memberikan dasar untuk memahami bagaimana teknik industri berperan dalam meningkatkan efisien dan mendorong inovasi dan mendukung keberlanjutan. Melalui video ini dapat disimpulkan bahwa teknik industri memiliki kontribusi yang sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Perannya tidak hanya terbatas pada dunia industri, tetapi juga hadir dalam sistem pelayanan, teknologi, logistik, kesehatan, dan aktivitas personal. Demikian pemaparan dari saya mengenai Industrial Engineering in Daily Life, Efficiency, Innovation, and Sustainability. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga video edukasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya teknik industri dalam membangun sistem yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan.